yang istilahnya itu orang yang mengatur keuangan dari kartel tersebut. Dan dua lainnya adalah pengedar narkoba kecil yang kebetulan sedang bertransaksi di lokasi. Jadi mereka ikut tertangkap dalam operasi tersebut. Dan ada satu lainnya yang berumur 48 tahun, dia bertugas sebagai seorang tonto. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, seperti yang kita tahu ya geng, di Indonesia ada beberapa nama yang cukup terkenal sebagai kartel narkoba. Salah satunya ada yang bernama Freddy Budiman. Nah, Freddy Budiman ini sudah dieksekusi, beliau sudah meninggal dunia. Dan untuk saat ini ada nama yang baru yaitu Freddy Pratama yang masih buron. Kita udah sempat ngebahas tentang kasus dari Freddy Pratama di sini. Nah, untuk kali ini gue pengen ngajak kalian untuk membahas kasus yang lagi rame banget di negara tetangga kita, Malaysia, yaitu Datuk Seri Maslan bin Sani, yang mana dia ini merupakan kartel narkoba dari Sabah, Malaysia, yang selama ini dikenal sangat sukses. Nah, jadi selama ini dia itu berkeliaran di Malaysia layaknya seorang crazy rich, layaknya seorang sultan gitu ya, dan tidak tersentuh oleh hukum. Nah, tiba-tiba di dalam 2 hari belakangan ada pemberitaan yang mengatakan kalau dia akhirnya ditangkap, geng. Nanti kita akan membahas nih bagaimana sepak terjang dari Datuk Seri Maslan ini dan seberapa banyak harta kekayaannya yang bakal bikin kalian melongo, geng. Jadi dari mulai propertinya, terus juga sport car-nya dan harta-harta dia yang lain, wah luar biasa banyaknya. Dan bahkan dia ini dikenal sebagai seorang pendiri lembaga swadaya masyarakat yang ada di Malaysia. Nah, padahal lembaga swadaya yang dia dirikan ini bergerak pada bidang gerakan sosial, sehingga ketika Datuk Seri Maslan ini tertangkap, banyak orang yang tidak menyangka. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini, langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung masuk ke dalam kronologi penangkapan atau terbongkarnya kartel ini, geng. Jadi geng, kartel narkoba terbesar yang ada di Sabah itu disergap oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik atau JSJN Bukit Aman Malaysia. Jadi itu kayak BNN-nya Malaysia gitu. Kartel narkoba yang ada di Sabah ini mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan mereka sudah beroperasi sejak tahun 2015. Ya kalau dihitung-hitung masih cukup baru. Tapi aset mereka, kekayaan mereka dari hasil penjualan narkoba itu gede banget, banyak banget, geng. Penangkapan terhadap kartel terbesar di Malaysia ini terjadi pada dini hari, yaitu pukul 2.30 dini hari waktu Malaysia, tepatnya di hari Senin tanggal 25 Desember tahun 2023, baru aja kemarin. Nah, mereka ini disergap di wilayah kota Kinabalu, Tawau, dan juga Semporna. Nah, di dalam penangkapan ini, pihak JSJN atau BNN-nya Malaysia ini tidak melakukan penangkapan sendiri atau sepihak, melainkan mereka bekerja sama dengan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah atau Eskom. Nah, operasi gabungan yang dilakukan ini akhirnya bisa mengamankan para kartel narkoba tersebut. Di dalam penangkapan itu ya geng, menurut keterangan dari Wakil Ketua Polisi Malaysia yang bernama Datuk Seri Ayub Khan Maidin Pichai, dalam operasi penggerbekan itu ada 10 orang anggota dari kartel yang berhasil ditangkap. Ternyata di dalam 10 orang itu ditemukanlah salah satu orang kaya yang ada di Malaysia yang dianggap sultan, yang dianggap crazy rich selama ini, yang bernama Datuk Seri Maslan bin Sani yang usianya masih 40 tahun. Nah, dan bahkan dia ini dikenal sebagai pemilik LSM. Nah, lalu semua orang jadi kaget di saat itu. Loh, kok bisa nih orang yang selama ini dihormati, berwibawa, ternyata seorang pengedar narkoba besar yang ada di Malaysia.
Nah lalu geng, kesembilan yang lainnya ternyata ada lagi pengusaha sukses juga. Dan bahkan pengusaha ini ditangkap bersama asistennya. Pengusaha ini masih sangat muda, umurnya masih 36 tahun. Dia bersama asisten pribadinya yang umurnya 48 tahun. Yang ternyata mereka ini sedari awal itu adalah anggota senior dari kartel narkoba ini. Jadi bisa dikatakan selama ini mereka itu sukses ya kemungkinan besar dari kartel narkoba. Dan usaha-usaha mereka yang lain itu hanya kamuflase alias money laundry atau pencucian uang. Lalu kemudian setelah itu ada seorang pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai aparat penegak hukum, usianya 44 tahun, dan di saat itu banyak yang tidak menyangka ternyata seorang aparat penegak hukum bisa menjadi bagian dari kartel. Nah lalu satu lainnya adalah seorang kurir. Lalu selain itu ada lagi pria yang berusia 32 tahun dan 45 tahun yang bekerja sebagai pengawas lokasi, dan juga salah satunya ada orang finance-nya yang istilahnya itu orang yang mengatur keuangan dari kartel tersebut. Dan dua lainnya adalah pengedar narkoba kecil yang kebetulan sedang bertransaksi di lokasi. Jadi mereka ikut tertangkap dalam operasi tersebut. Dan ada satu lainnya yang berumur 48 tahun, dia bertugas sebagai seorang tonto. Nah, tonto ini sebenarnya gue juga bingung nih, arti dari tonto itu apa. Tapi kalau misalkan gue baca nih ya, gue cari artinya dalam bahasa Melayu, tonto ini semacam singkatan. Mungkin teman-teman yang dari Malaysia bisa menjelaskan apa itu tonto. Kalau gue search di Google gitu, tonto itu singkatan dari tolong orang nak tipu orang. Nah, hal ini merujuk kepada orang yang menjadi perantara dan berperan sebagai informan untuk memperlambat dan menggagalkan pihak pemerintah atau pihak penegak hukum. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin istilahnya tuh kayak cepu kali ya, tapi cepunya itu cepu di bagian si kartel. Jadi dia ini orang yang dekat dengan pemerintah, dengan penegak hukum. Nah dia yang membocorkan segala informasi tentang pergerakan pemerintah apabila pemerintah mulai mencium pergerakan dari kartel mereka. Jadi mereka selalu berjalan lebih aman. Ya biasanya kartel-kartel kayak gini nggak mungkin bisa bebas, nggak mungkin bisa bergerak dengan leluasa kalau mereka tidak punya orang dalam di pemerintahan. Ya otomatis mereka juga spend money, memberikan bayaran, uang tutup mulut, uang keamanan kepada beberapa pemerintah atau penegak hukum yang korup, yang mau menerima suap. Nah ternyata untuk bisa melancarkan hal itu, dari pihak kartel pun punya orang dalam untuk bisa menyalurkan dana suap tersebut. Nah, tapi di sini sorry banget, gue nggak bisa membeberkan nama-nama yang lain dari para pelaku karena memang dirahasiakan banget. Yang disebutkan hanya umur mereka doang. Ya mungkin teman-teman yang dari Malaysia yang lebih tahu tentang berita ini bisa tinggalkan komentar di bawah untuk memberikan nama-nama pelaku yang tertangkap nih, geng. Nah, lalu dari penangkapan mereka semua, pihak kepolisian pun mengembangkan informasi dari mana para kartel ini mendapatkan narkoba untuk mereka sebarkan di Malaysia. Nah, ternyata usut punya usut, mereka ini mendapatkan narkoba yang mereka selundupkan ke Malaysia dari negara tetangga katanya. Nah, di sini agak ambigu ya. Sebenarnya negara tetangga itu negara yang mana? Apakah itu dari negara kita? Apakah dari negara yang lain seperti Singapura, Thailand, atau Filipina atau yang mana gitu. Nah, tapi yang jelas dikatakan mereka mendapatkan narkoba tersebut dari negara tetangga. Nah, lalu dari informasi yang beredar juga, kemungkinan besar sih narkobanya bukan berasal dari Indonesia ataupun Filipina. Karena ternyata para kartel ini juga mengedarkan narkoba yang mereka kumpulkan di Sabah ke dua negara yang gue sebutkan tadi, ke Indonesia dan Filipina. Jadi peredarannya sampai ke Filipina dan negara kita. Jadi nggak mungkin mereka ngambil dari sini. Dan juga mereka menyelundupkan narkoba tersebut itu udah canggih banget, udah pakai kapal pribadi dan juga pesawat pribadi, geng. Wah, benar-benar kayak Pablo Escobar. Dan di dalam penangkapan ini, yang membuat rakyat Malaysia jadi gempar adalah gara-gara salah satu anggota mereka yang tertangkap adalah orang yang cukup terkenal di Malaysia. Terkenal karena kekayaannya, terkenal karena dia suka flexing, terkenal juga karena dia adalah pendiri dari lembaga swadaya masyarakat. Nah, orang yang dimaksud tersebut adalah Datuk Seri Maslan bin Sani. Sekarang kita bahas nih, kenapa sih kok gara-gara dia yang ketangkap, gara-gara dia salah satu anggota dari kartel jadi heboh se-Malaysia? Sebesar apakah nama dia di Malaysia? Sekarang kita bahas. Nah, dari penangkapan anggota kartel yang keseluruhannya berjumlah 10 orang nih yang ditangkap dalam kejadian tersebut. Diketahui salah satunya ada pengusaha terkenal, Crazy Rich terkenal yang selama ini suka flexing atau memamerkan harta bendanya di Malaysia. Namanya itu adalah Datuk Seri Maslan bin Sani alias Upi.
Jadi dia sering dipanggil Upi. Yang mengagetkannya adalah orang ini ternyata pemimpin tertingginya, geng. Jadi ketua dari kartel narkoba tersebut. Dan kartel yang dia pimpin merupakan kartel terbesar di Sabah, Malaysia. Tentu hal ini membuat warga Malaysia benar-benar kaget karena orang ini adalah sosok yang dikenal oleh warga Sabah, Malaysia sebagai orang yang dermawan, orang yang suka berbagi, orang yang sangat dekat dengan masyarakat. Nah, bahkan dia ini memiliki 2 LSM, yaitu Pakat Sabah dan juga PAA Malaysia. Gue udah coba cari nih tentang kedua LSM tersebut, dan informasi yang gue bisa dapatkan adalah LSM Pakat Sabah itu merupakan singkatan dari Pertumbuhan Pakatan Amal Kebajikan dan Ekonomi Sabah. Wah, gila ya. Dari maknanya tuh berat gitu ya, sangat-sangat dermawan, sangat-sangat positif ya, tapi ternyata di balik itu semua ada uang haram yang berputar. Nah, lalu LSM yang kedua adalah PAA Malaysia, yang singkatannya berarti Pertumbuhan Ayahanda Anakanda Malaysia. Nah, jadi dari 2 LSM itu kita bisa lihat sendiri dari maknanya aja ya, jelas-jelas itu merupakan LSM yang berhubungan dengan kemanusiaan, yang berhubungan dengan berbagi, yang berhubungan dengan sedekah gitu, kesejahteraan rakyat. Ya, tapi kembali lagi, di balik itu semua ternyata LSM tersebut digerakkan dengan uang hasil dari kartel narkoba. Nah, lalu geng, dari beberapa informasi dikatakan ternyata dia bukan sekali ini ketangkap. Ini adalah kali kedua dia tertangkap. Dia itu sebelumnya pernah tertangkap juga. Namun ketika pertama kali dia tertangkap itulah semakin membuka jalan dia untuk menjadi lebih besar lagi, untuk menjadi seorang kartel yang pergerakannya jauh lebih luas di Sabah, Malaysia. Karena pada saat dia ditangkap pertama kali, dia berhasil menyuap otoritas terkait. Ya, yang dimaksud adalah penegak hukum di daerah tersebut yang menangkap dia. Nah, karena di saat itu, Upik ini mempunyai aset dan uang yang sangat banyak untuk bisa menyuap para penegak hukum. Dan mulai di saat itulah, ketika dia sudah mendapatkan koneksi dari dalam, dia semakin memperluas kekuasaannya dan pergerakannya sebagai seorang kartel. Berbicara tentang kekayaannya dia ini memiliki rumah mewah yang berada di daerah Semporna, yang mana rumahnya benar-benar besar banget, geng. Dan juga dia membeli sebuah rumah mewah lagi yang terletak di Jalan Batu 2 Semporna senilai 2,4 juta ringgit atau setara dengan 8 miliar rupiah. Bahkan rumahnya tersebut dekat atau bertetanggaan dengan rumah Aziz Jaman yang merupakan mantan anggota parlemen Sepanggar. Jadi kalian bisa bayangkan ya, seorang kartel yang bergerak di bisnis gelap bisa bertetanggaan dengan pemerintah, dengan anggota parlemen. Lalu nggak cuma itu, Upik ini juga memiliki 2 bungalow yang berada di Kingfisher, Kota Kinabalu, Malaysia. Nggak cuma itu, dia bahkan memiliki sebuah kapal yang dia beli seharga 2 juta ringgit atau setara 6 miliar rupiah. Nah, lalu ada lagi satu buah rumah di Taman Sempaul, masih di kawasan Semporna. Lalu dia juga punya 1 baris toko dan tanah yang berada dekat dengan pom bensin Shell yang bernilai 13 miliar rupiah. Dan rata-rata aset dia itu memang berada di daerah Semporna. Jadi bisa dikatakan dia ini udah kayak sultan di daerah Semporna tersebut, geng. Jadi banyak sekali asetnya dia. Nah, lalu dia memiliki sebuah bungalow lagi di Pelabuhan Banyan Sutra. Bisa dibayangkan ya, kayaknya kayak apa ini orang. Lalu yang lebih gilanya adalah dia ini tidak segan-segan flexing atau menampilkan kemewahan dari sport car atau koleksi mobil pribadinya. Nah, jadi Upik ini memiliki beberapa mobil mewah seperti Lamborghini Aventador, Audi R8, Nissan GT-R, Lexus, Mercedes-Benz, BMW, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat sendiri dari foto yang gue tampilkan. Banyak banget sport car-nya. Dan gilanya adalah semua mobilnya itu menggunakan plat yang sama, yaitu plat dengan 1 digit angka, yaitu angka 2. Dan itu bukan main-main ngebayarnya. Udah mobilnya pajaknya mahal-mahal, ditambah dengan plat request kayak gitu, udah pasti berkali-kali lipat bayar pajaknya, geng. Lalu selain itu, hasil dari kartel narkobanya dia putar untuk money laundry atau pencucian uang dengan membangun beberapa toko emas, minimarket yang banyak tersebar di Sabah, dan juga restoran franchise yaitu Old Town. Nah, memang Upik ini sering menyertakan restoran Old Town-nya tersebut di dalam berbagai program LSM-nya, dan dia merupakan pemegang utama franchise Old Town yang ada di Sabah dan juga di Sarawak, Malaysia. Dan kekayaan dari Upik ini diperkirakan nih totalnya
harganya mencapai 1 miliar ringgit atau setara dengan 3 triliun rupiah. Nah lalu ketika dicek nih aliran dana yang dimiliki oleh Upik dari hasil menjalankan kartel narkobanya, dikatakan kalau ada aliran dana yang disumbangkan ke sebuah partai yang ada di Malaysia. Ini koreksi gua kalau gua salah informasi ya. Tapi di dalam beberapa artikel yang gue baca nih, artikel Malaysia, dikatakan dia ini penyumbang terbesar untuk partai warisan. Jadi di saat itu bisa dikatakan dia ini sangat terlindungi dan bahkan bisa dikatakan tidak tersentuh. Ya karena dia ini memiliki andil atau jasa budi kepada beberapa pemerintah yang ada di Malaysia. Nah kabarnya juga nih geng, ketika Datuk Seri Shafie Apdal menjabat sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia, UPI ini bahkan memiliki beberapa perusahaan tertentu yang dikabarkan menyediakan uang cash, yang mana uang tersebut adalah uang untuk program money laundry atau pencucian uang. Nah lalu di beberapa artikel Malaysia juga dikatakan saat Datuk Shafie Apdal menjadi Ketua Menteri Sabah pada tanggal 12 Mei tahun 2018 dan Datuk Aziz Jaman menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia, UPI ini sangat banyak membantu dana untuk partai kedua orang tersebut, yaitu Partai Warisan, dan UPI lah yang kabarnya melakukan money laundry. Wah gila ya, ini pemberitaan di Malaysia lagi heboh-hebohnya nih geng. Gua baru tahu ada orang segokil ini di Malaysia. Gue kira ya kartel-kartel kayak gini cuma ada di Kolombia gitu ya. Ternyata kartel Melayu serem juga. Mafia Melayu juga nggak kalah seremnya gitu. Di dalam kasus ini juga terungkap, dikabarkan ada satu pegawai pemerintahan yang ternyata turut membantu dan ikut ke dalam kartel ini. Namanya itu adalah Datuk Jasni bin Muhammad. Dia ini memiliki harta yang sangat banyak dan sering terlihat bersama dengan UPI di dua klub yang cukup terkenal di Malaysia, yaitu Bikim dan juga Empire. Nah mereka sering hangout bersama, terus nongkrong-nongkrong, party-party. Jadi bisa kebayang ya itu geng, kartel nih yang notabene bisnisnya hitam bisa nongkrong sama pemerintah yang seharusnya ya mengayomi rakyat, yang apa ya bisa dikatakan kan dunianya putih gitu. Ternyata antara hitam dan putih itu menyatu sehingga pandangan dan penglihatan rakyat Malaysia jadi abu-abu terhadap orang-orang ini. Nah, lalu terungkap juga geng, pegawai pemerintah yang bernama Datuk Jasni bin Muhammad ini dikabarkan sering menerima hadiah, dan hadiah tersebut adalah hadiah dari para kartel. Hadiah itu berupa rumah tipe semi-D yang terletak di belakang universitas terbuka yang bernilai 1,1 juta ringgit atau setara dengan 3 miliar rupiah. Dan juga dia pernah dihadiahkan mobil Toyota Super King, Rogue, Honda Civic, Raptor, Cygnus, Porsche Cayenne, dan juga mobil-mobil mewah lainnya. Jadi selama dia bekerja sama dengan kartel ini, dia sudah banyak mendapatkan reward, bonus, ataupun hadiah yang mewah-mewah. Dan sama seperti si kartel, sama seperti si UPI alias Datuk Seri Maslan bin Sani sebagai orang yang memberikan dia hadiah, Datuk Jasni bin Muhammad juga memiliki plat nomor mobil yang sama, yaitu plat mobilnya rata-rata adalah 211 atau 211. Ya itu semacam identitas lah buat dia. Nah lalu geng, karena pemberitaan ini semakin viral, akhirnya Datuk Jasni itu mengambil tindakan. Dia merasa semua pemberitaan tentang hubungan dia dengan UPI dan juga Datuk Aziz Jaman mengenai kartel narkoba ini itu dia anggap sebagai fitnah. Dia tidak suka dia dituduh punya hubungan dengan para kartel, yang sampai pada akhirnya dia pun melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian Malaysia, dan berita ini sudah terlanjur viral di Facebook dan juga media-media sosial lainnya yang ada di Malaysia. Nah di saat itu Datuk Jasni ini sempat melaporkan sebuah akun Facebook yang bernama Berita Jenayah Malaysia, yang mana dari akun inilah pertama kali disebarkannya berita kalau Datuk Jasni terlibat dengan kartel narkoba yang ada di Sabah. Dan Datuk Jasni merasa sangat difitnah. Dia merasa dia tidak menerima hadiah apapun dari UPI sebagai seorang pemimpin kartel narkoba. Nah makanya dia mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan perihal pencemaran nama baiknya tersebut. Nah, tapi gimana geng menurut kalian? Mungkin di sini ada teman-teman yang berasal dari Malaysia, kalian mungkin yang lebih tahu nih, benarkah Datuk Jasni ini tidak terlibat dengan kartel tersebut atau justru ya memang terlibat? Mungkin kalian bisa memberikan sedikit informasi di kolom komentar. Lalu geng, pada bulan Agustus tahun 2019, Datuk Jasni bin Muhammad itu ditunjuk sebagai Ketua Organisasi Kemanusiaan Masyarakat Antara Bangsa Malaysia atau dalam bahasa Inggris disebut Malaysia International Humanitarian Organization atau disingkat dengan MHO atau MHO
WHO. Organisasi ini cukup terkenal di Malaysia karena menyuarakan tentang isu perdagangan manusia, lalu juga tentang pembebasan lahan, dan juga penipuan investasi yang sedang marak terjadi di Malaysia. Nah, atas organisasi yang dipimpin oleh Datuk Jasni ini, banyak warga Malaysia yang menuduh kalau organisasi tersebut hanyalah organisasi siluman yang sengaja diciptakan untuk money laundry atau pencucian uang, karena Datuk Jasni Muhammad dianggap ketakutan memakai aliran uang yang berasal dari kartel tersebut. Jadilah dia membuat sebuah organisasi yang seolah-olah organisasi itu nyata dan bergerak, padahal organisasi itu adalah organisasi pencucian uang. Kabarnya seperti itu. Nah, lalu muncul lagi informasi-informasi lainnya yang mengatakan kalau pelantikan Datuk Jasni sebagai ketua organisasi MHO karena dia ini merupakan petugas khusus dari Datuk Aziz Zaman. Kabarnya seperti itu. Lalu, singkat cerita, pada bulan Oktober tahun 2021, Datuk Aziz Zaman dan juga Datuk Jasni Muhammad itu angkat bicara tentang tuduhan kalau mereka ini punya hubungan dengan UPI, si pemimpin kartel narkoba. Mereka membantah semua itu dan mereka mengatakan kalau mereka tidak ada hubungan sama sekali dengan si pemimpin kartel tersebut. Lalu pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan tentang isu ini. Tetapi sampai detik ini, polisi Malaysia itu tidak pernah mempublikasikan hasil penyelidikan dan fakta untuk membuktikan apakah benar dua orang tadi, yaitu Datuk Aziz dan juga Datuk Jasni, tidak memiliki koneksi kepada si ketua kartel yaitu UPI, dan juga tidak ada kejelasan soal penyelidikan apakah benar UPI ini memiliki hubungan langsung dengan partai warisan. Nah, namun dengan aset yang sangat banyak dan juga koneksi-koneksi dia dengan para aparatur negara, ya udah pasti bisa dikatakan UPI ini termasuk orang yang berpengaruh di Sabah. Jadi kalau nggak mungkin nih dia bisa bergaul dengan para pemerintah, dia bergaul dengan orang-orang penting, dan juga hidup bebas kaya raya dari hasil kartel narkobanya tersebut. Dan kabarnya juga mengapa dia memiliki banyak aset, memiliki banyak barang-barang mewah, yaitu adalah sebuah bentuk pencucian uang dari hasil kartel narkobanya. Dan bahkan lebih gilanya nih ya, karena memang backgroundnya dia sudah punya banyak modal, punya banyak uang, dia ini bahkan berkontribusi di dalam pekerjaan konstruksi jalanan yang ada di Sabah, Malaysia. Dia ini menerima proyek-proyek dari pemerintah, proyek bangunan, proyek tender-tender pengadaan, dan lain-lain. Dan itu semua berasal dari Kementerian Pusat. Dan banyak dari proyek-proyek pemerintah tersebut itu ditangani oleh dia melalui sebuah perusahaan yang bernama CIBD G7 atau CIBD G7 yang terletak di Sabah, Malaysia. Dan secara kebetulan nih ya, partai yang dicurigai memiliki hubungan atau disumbangkan dana langsung oleh si UPI ini. Nah, lalu tibalah ketika Partai Warisan yang merupakan partai yang disupport oleh UPI mendapatkan kesempatan untuk berkuasa di pemerintahan Sabah, mulailah tuh muncul mengenai adanya isu hubungan antara UPI dengan perusahaan kontraktor yang pro terhadap partai tersebut, yaitu Zirbat Resource SDN BHD. Dan koneksi ini membuat UPI sebagai seorang pemimpin kartel dan juga perusahaan Zirbat memiliki akses spesial, akses istimewa gitu ya, ke berbagai pejabat yang ada di kementerian. Jadi mereka ya walaupun pekerjaannya adalah pekerjaan penjahat gitu ya, sebagai seorang kartel, tapi mereka dengan sangat gampang, dengan sangat mudah berhubungan langsung dengan pemerintah. Di saat itu, mereka semakin memperluas bisnisnya, geng. Mereka melakukan semacam kontrak dengan para pejabat untuk memasok bensin dan juga minyak ke semua departemen dan badan hukum federal. Jadi bisnis mereka itu sudah merambah kepada kebutuhan pemerintah negara. Dan UPI ini menjual bensin dan bahan bakar atau minyak tersebut kepada orang-orang yang berada di pemerintahan, sehingga orang-orang pemerintahan mendapatkan bahan bakar yang jauh lebih murah dibandingkan dengan rakyat Sabah Malaysia sendiri yang mendapatkan bensin dan minyak ya di pasaran harganya lebih tinggi. Namun untuk hal ini tidak ada yang mengetahui dari mana si kartel ini bisa mendapatkan akses untuk memiliki pasokan bahan bakar minyak tersebut. Dan viralnya UPI di dalam kasus kartel narkoba ini membuat banyak warga Malaysia yang khawatir. Banyak warga Malaysia yang mendesak pihak kepolisian segera membongkar jaringan dari kartel besar Sabah ini karena benar-benar mengkhawatirkan. Masyarakat meminta siapapun yang terlibat, mau itu pengusaha besar, penguasa besar, ataupun pihak kepolisian dan aparatur negara lainnya, itu benar-benar harus disapu bersih. Dan masyarakat juga meminta pihak kepolisian segera mengungkap hubungan antara Datuk Aziz dengan Datuk Jasni terhadap kartel narkoba ini. Karena masyarakat yakin kedua orang ini terlibat erat atau terlibat langsung dengan kartel narkoba terbesar di Sabah, Malaysia ini.
Nah itu dia geng, berita tentang penangkapan kartel narkoba terbesar yang ada di Sabah. Menurut kalian gimana nih? Apakah kartel yang satu ini cukup keren, cukup mentereng? Karena yang kita tahu ya, di negara kita sendiri kan juga ada gitu kartel yang ya sudah dihukum eksekusi ya, namanya ya Freddy Budiman. Tetapi sejauh ini kita belum pernah melihat kalau Freddy Budiman itu pergerakannya sefrontal kartel yang ada di Sabah ini, ya kan? Yang mana si pemimpinnya sampai bisa punya spot car banyak, aset banyak, dan itu bisa dia tunjukkan ke masyarakat atau dia flexin. Terus juga dia bisa berhubungan langsung dengan pemerintah-pemerintah yang vital di Sabah gitu. Jadi cara dia bekerja mirip sekali dengan Pablo Escobar. Ya, kita bisa menyebut dia mungkin Pablo Escobarnya Sabah, Malaysia.